semuanya. Di sini dengan saya Umi Siti Latifah, salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan fisioterapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi-fungsi sistem pencernaan. Tentunya di sini kita sudah tidak asing lagi ya dengan sistem pencernaan, karena sistem pencernaan itu sudah kita pelajari sejak SMP, SMA, itu sudah kita pelajari. Nah, tentunya kita tidak perlu bingung lagi, apa sih sistem pencernaan itu? Organnya apa aja? Mekanismenya bagaimana? Hasil dari sistem pencernaan itu apa sih? Tentunya sudah tidak asing lagi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video selanjutnya. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Berikut adalah saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu melalui mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Pada bagian hati, pankreas, dan empedu, mereka hanya berfungsi sebagai penghasil kelenjar. Selanjutnya, yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses mekanik. Secara mekanik dilakukan oleh gigi. Yang kedua, proses kimiawi. Secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota, leher, akar. Jadi gigi itu fungsinya untuk mengunyah makanan, untuk memberikan bentuk yang lebih sederhana lagi dari suatu makanan tersebut. Selanjutnya, ini merupakan bagian-bagian dari gigi, bisa dicermati dari gambar ini. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi membantu mencampurkan makanan dalam mulut, membantu proses menelan, dan menghasilkan kelenjar ludah. Pada ludah terdapat papila atau kelenjar pengecap. Ini bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah bisa dilihat di situ terdapat beberapa rasa yang dapat dirasakan di lidah, mulai dari manis, asin, pahit, asam. Selanjutnya, bagian-bagian gigi. Berdasarkan bentuknya, gigi terdiri dari gigi sari, incisivus, gigi taring kanisus, dan gigi geraham depan premolar, serta geraham belakang molar. Pada anak-anak, gigi berjumlah 20, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham. Sedangkan pada orang dewasa, ditambah dengan 12 buah gigi geraham belakang, sehingga berjumlah 32. Ini merupakan letak-letak gigi, bisa dicermati dari gambar ini. Selanjutnya, kelenjar ludah. Dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar paraktis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Ketiganya menghasilkan air liur atau saliva yang mengandung enzim petialin. Air liur berfungsi membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Jadi kelenjar ludah ini sangat berpengaruh sekali ketika kita menelan makanan. Karena apa? Dengan adanya ludah itu dapat menjadi pelumas, setidaknya pelicin. Kalau tidak ada ludah, tentu kita sangat kesusahan dalam menelan makanan.
Dalam berbicara pun sama, seperti saya seperti ini. Ketika mulut kita kering, kita berbicara itu pasti ada salah-salah kata. Seperti kita ketika sudah berbicara berjam-jam, sudah memberikan materi berjam-jam, presentasi berjam-jam, bermenit-menit, itu pasti kalau kita tidak minum, tentu itu mulut kita akan kering karena adanya penurunan kadar pada air liur. Letak kelenjar ludah. Nah, itu bisa dilihat paroktis di mana, terus submandibularis di mana, sublingualis di mana, itu bisa dilihat. Nah, dalam satu hari kita dapat memproduksi 1500 cc ludah. Jadi setiap manusia itu dalam satu hari itu kurang lebih dapat memproduksi 1500 air liur. Nah, dan kandungannya itu 99,5% itu berupa air dan 0,5% itu berupa protein dan elektrolit. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran panjang dan tipis, panjangnya kurang lebih 20 cm, lebarnya 2 cm. Bagian dalam esofagus dibasahi mukosa. Dalam esofagus terdapat otot-otot yang mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berupa bolus. Gerakan tersebut disebut gerakan peristaltik. Peristalsis. Nah, gerakan peristaltik atau peristalsis itu yaitu gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi itu terjadi pada kerongkongan atau esofagus. Nah, ini anatomi dari kerongkongan terdiri dari upper, proximal, middle, sama lower distal. Tuh, ada mekanismenya seperti itu. Selanjutnya lambung. Lambung disebut juga perut besar, terdiri dari fundus, badan lambung, dan pilorus. Pada kedua ujung lambung terdapat klep sphincter atau sphincter. Klep pertama terletak pada ujung kerongkongan disebut sphincter esophageal. Fungsinya adalah menjaga agar makanan tetap di lambung dan hanya akan terbuka saat makanan masuk dan muntah. Nah, ketika kita muntah, pasti kita merasakan ada sesuatu yang rasanya itu pahit-pahit, asam-asam. Nah, mengapa rasa itu bisa muncul? Mengapa makanan yang sudah masuk ke lambung itu rasanya berbeda? Nah, itu karena pada lambung itu mengandung HCl yang tinggi. Jadi kandungan HCl pada lambung itu sangat tinggi sehingga makanan yang sudah masuk ke lambung itu rasanya akan asam pahit. Nah, seperti itu. Lalu klep kedua terletak pada ujung lambung yang terbatas dengan duodenum, disebut sphincter pilorus. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri dari air, asam lambung atau HCl tadi, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Ini bagian-bagian lambung bisa dicermati bagian-bagiannya. Nah, dari penjelasan tadi saya harap bisa memahami apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan. Jadi gimana setelah menonton video tadi? Sudah pahamkah kalian?
Saya harap sudah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum